Bersama-sama kita meraih cita di ruang kolaborasi cahaya mengemuka. Selamat sore Bu Maya. Selamat sore Pak Anwar. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan Pak, saya dalam keadaan baik dan sehat Pak. Begitu juga dengan Bapak. Gimana kabarnya Pak Anwar? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik dan sehat Bu. Nah, jadi begini Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bu Maya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee? Dan juga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Dan tidak lupa, hal tersebut disesuaikan dengan prinsip coaching, yang diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Maya. Kompetensi apa sih yang ingin Ibu Maya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Nah, gini Pak, kompetensi yang saya ingin kembangkan saat ini, yang pertama yaitu mengenai kehadiran penuh Pak, dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Dan pertanyaan kedua Bu Maya. Bagian kompetensi mana yang akan Bu Maya kembangkan secara spesifik yang nantinya ingin diobservasi? Secara spesifik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Ini yang terakhir Bu, kemudian yang terakhir ya. Indikator seperti apa sih yang diinginkan oleh Bu Maya dalam proses coaching kali ini? Di sini Pak, saya ingin nanti coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Pak. Baik. Kalau memang itu yang Ibu sampaikan dari awal tadi, demikian dulu ya Bu atas kegiatan pra-observasinya. Nanti silakan Ibu Maya melakukan coachingnya terhadap coachee. Tapi sebelum itu saya mohon izin Bu, karena ini kan dilakukan secara daring. Apakah nanti saya boleh ikut tidak menutup kamera? Ya tentu saja boleh Pak. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih kembali Pak. Baik, silahkan boleh dilaksanakan Bu. Baik Pak. Selamat sore Pak Tulus. Selamat sore Bu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Tulus? Alhamdulillah baik Bu. Dan keadaan sehat. Begitu juga. Bagaimana dengan Bu Maya? Kabarnya Bu? Puji Tuhan Pak, saya dalam keadaan sehat juga Pak. Saya lihat sepertinya Bapak saat ini sedang ada masalah ya Pak ya? Ada yang mau Bapak ceritakan atau sampaikan ke saya? Ya, betul sekali Bu Maya. Ada sedikit yang mau saya sampaikan kepada Bu Maya. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Wah, kebetulan sekali Pak. Saya hari ini ada waktu luang Pak. Kalau begitu, apa yang mau Pak Tulus sampaikan ke saya Pak? Jadi begini Bu, saya ini memang lagi memerlukan teman diskusi ya Bu, untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini saya hadapi Bu. Baik Pak, semoga nanti pembicaraan kita saat ini bisa bermanfaat ya Pak ya. Jadi, semoga seperti itu Bu yang saya harapkan.
Baiklah Pak, saat ini apa yang bisa saya bantu Pak? Jadi begini Bu Maya, saya ada permasalahan di sekolah ini. Saat ini saya memiliki jam mengajar yang bisa dibilang full. Harusnya di sekolah saya ada 2 guru matematika Bu. Namun salah satunya itu sudah resign. Nah, karena beliau resign, saya harus mengajar 8 kelas dengan waktu 32 jam per minggu. Belum lagi saya harus mengerjakan administrasi guru dan membuat modul ajar. Saya saat ini sedang dalam kesulitan mengatur waktu saya. Makanya saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif, Bu. Oh begitu ya Pak ya. Saya paham apa yang Bapak alami saat ini Pak. Cukup rumit juga ya masalah yang Bapak alami saat ini. Ini berkaitan dengan manajemen waktu ya Pak ya berarti. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik Pak, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita pada saat ini, saya mau tanya dulu kepada Bapak, apa yang saat ini Pak Tulus inginkan atau harapkan dari obrolan kita saat ini Pak? Tujuannya itu apa Pak seperti itu? Sebenarnya saya ingin ada solusi, Bu, dari permasalahan tadi yang saya utarakan. Karena terkadang saya bingung, Bu, harus memanajemen waktu untuk diri saya sendiri. Ini yang membuat saya selalu kepikiran karena tidak pernah bisa mengelola waktu saya dengan efektif, Bu. Memang padat juga ya jam mengajar Bapak. Baiklah kalau gitu Pak, kalau saya boleh tahu situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Pak Tulus saat memiliki jam mengajar yang full, apalagi Pak Tulus mengajar 8 kelas dengan waktu 32 JP per minggu Pak. Jujur saja, Bu, saya merasa lelah, Bu. Apalagi tugas saya tidak hanya mengejar saja, saya juga masih memiliki tugas tambahan di luar jam mengajar. Dan juga saya harus menyelesaikan administrasi guru dan modul ajar. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus memanajemen waktu saya dengan baik begitu, Bu. Baik Pak ya. Lalu apakah Bapak sudah pernah tanyakan hal ini dengan kepala sekolah terkait apa yang Bapak alami saat ini Pak? Sudah, Bu. Saya sudah pernah menyampaikan hal ini dengan kepala sekolah kita. Namun, saya hanya diminta untuk bisa memanajemen waktu dengan baik agar apa yang saya kerjakan bisa menyenangkan, kata beliau. Seperti itu ya Pak ya. Berarti tadi Bapak telah menyampaikan kepada kepala sekolah, sudah berusaha ya menyampaikan apa yang Bapak alami dengan kepala sekolah agar nanti dapat mendapat pencerahan dengan apa yang Bapak alami saat ini. Lalu kalau seperti itu Pak, kalau boleh tahu saya dalam hal ini apa yang Bapak inginkan Pak? Hal seperti apa yang Bapak inginkan saat ini? Sejujurnya, Bu, apabila diberi jam mengajar pun sebenarnya tidak masalah. Asalkan jadwal pembelajaran yang ada itu tidak berbenturan sehingga tidak mengganggu kegiatan lainnya saya serta dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan sesuai dengan waktunya, Bu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Bapak sudah siap ya ketika diberi jam tambahan, asalkan nanti waktu jadwal tugas atau pekerjaannya tidak berbenturan seperti itu Pak. Ya, Bu, kurang lebih seperti itu, Bu Maya. Baik Pak ya. Lalu apa yang mungkin Bapak butuhkan Pak untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini Pak?
Mungkin menurut saya yang bisa dilakukan adalah dengan merubah pola pikir saya dulu terkait dengan memanajemen waktu. Saya akan berusaha mengelola waktu agar pekerjaan yang saya lakukan terasa menyenangkan nantinya. Saya juga akan mencoba untuk membuat atau mengusulkan jadwal pelajaran yang sesuai dengan target yang ditentukan. Kemudian saya akan menentukan deadline untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya sehingga nantinya bisa bekerja secara optimal dan tidak membutuhkan waktu tambahan lagi. Selanjutnya juga tidak akan lagi menunda-nunda pekerjaan saya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya apa yang Bapak sampaikan tadi. Bapak benar-benar sudah merencanakan dengan baik bagaimana cara mengelola waktu agar lebih efisien dan efektif ya Pak ya. Sehingga nantinya bisa menyelesaikan tugas atau pekerjaan Bapak dengan tepat waktu. Iya, Bu. Kira-kira kapan ya hal tersebut bisa Bapak lakukan Pak? Saya rasa mungkin coba dimulai di minggu ini dulu, sehingga sesegera mungkin nanti bisa terselesaikan permasalahan saya ini dengan baik, Bu. Baik Pak ya, tadi apa yang Bapak lakukan sudah cukup lumayan baik gitu ya. Bapak mau melakukannya dalam waktu minggu ini. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bapak tulis lakukan agar nanti rencana-rencana Bapak bisa berjalan dengan baik Pak? Saya akan berusaha untuk tetap selalu konsisten dan berusaha belajar bagaimana sih cara mengelola waktu agar lebih efektif dan efisien sehingga seluruh pekerjaan saya bisa saya laksanakan dengan maksimal, Bu. Oke Pak ya, berarti seperti itu ya Pak ya. Adakah dukungan lain yang bisa Pak Tulus butuhkan? Kalau di sekolah, saya mungkin membutuhkan pengertian dari teman-teman atau rekan-rekan saya tentang posisi jam mengajar saya saat ini, supaya nantinya saya bisa diberikan mungkin keringanan terhadap tugas lain di luar jam mengajar, begitu Bu Maya. Wah, luar biasa sekali ternyata Pak Tulus ini ya. Baiklah Pak Tulus, tidak terasa Pak Tulus kita sudah berada di akhir obrolan kita ya Pak ya pada saat ini. Semoga nantinya ya Pak Tulus, apa yang Pak Tulus sudah rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Dan bagaimana perasaan Pak Tulus setelah kita berbincang atau ngobrol mengenai permasalahan yang tadi ini Pak? Dan apa yang Bapak dapatkan dari obrolan singkat kita Pak? Sesungguhnya saya merasa senang Bu Maya. Dari obrolan ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi jam pelajaran yang padat tadi Bu, sehingga bisa mengelola waktu lebih efisien lagi. Dan saya juga sekarang memiliki semangat untuk bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi agar seluruh pekerjaan saya bisa selesai dengan hasil yang maksimal, begitu Bu. Iya Pak ya, semoga nanti apa yang kita bicarakan hari ini juga dapat menumbuhkan motivasi Bapak ya Pak ya, untuk bisa nanti berjalan dengan baik apa yang sudah Bapak rencanakan. Dan nanti saya tunggu ya Pak ya ke depan cerita Bapak selanjutnya dan seperti apa hasil yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita saat ini Pak. Dan nanti setelah itu Bapak bisa menerapkan rencana Bapak dengan lebih baik dalam mengelola waktu agar nanti semua pekerjaan Bapak bisa dapat terselesaikan dengan baik Pak dan tepat waktu. Baik ya Pak Tulus ya, terima kasih atas waktunya Pak Tulus.
Terima kasih juga Bu Maya sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol bersama saya. Selamat sore Bu Maya. Oke, selamat sore Pak Tulus. Baik, selamat sore Bu Maya. Selamat sore Pak. Saya lihat tadi Bu Maya sudah melakukan coaching ya dengan Pak Tulus. Benar Pak, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Tulus Pak. Nah, jadi begini Bu, sebelum penutupan ya Bu Maya ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait dengan kegiatan pasca observasi. Pertanyaan yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu Maya lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada kegiatan coaching tadi Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Pak. Dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Dengan mengikuti alur tersebut, saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Baik, jadi Bu Maya menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Ibu Maya lakukan dan Pak Tulus sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Maya sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Tulus. Sehingga apa? Sehingga Pak Tulus bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Maya, sebelum kita tutup. Kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan itu tadi? Berdasarkan apa yang saya lakukan Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan dan saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak nanti proses Tirta. Kemudian saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Maya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, begitu ya Bu ya. Nah, jadi demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga apa yang kita kerjakan ini bermanfaat bagi kita dan orang lain. Baik, saya tutup kegiatan coaching kita hari ini dengan ucapan selamat sore ya Bu ya. Terima kasih. Selamat sore Pak, terima kasih kembali Pak. Oke. Selamat siang Pak Anwar. Selamat siang Pak Philip. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat dalam keadaan baik ini Pak. Begitu juga dengan Pak Philip, bagaimana keadaannya Pak? Waduh, luar biasa, puji Tuhan. Saya dalam keadaan baik dan sehat Pak. Nah, jadi begini Pak Anwar. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati karena saya berperan sebagai observer atau pengamat. Dan nilai sesuai dengan, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik. Ada sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak Anwar memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan tidak lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Anwar adalah kompetensi apa yang ingin Pak Anwar kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present Pak, kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak, kemudian pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang ingin Pak Anwar kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak, kemudian pertanyaan terakhir ya Pak. Indikator seperti apa yang diinginkan oleh Pak Anwar dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yaitu ketika coach saya ini Pak, akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri Pak. Baik Pak Anwar, demikian dulu ya Pak atas praobservasi kita kali ini. Silakan Pak Anwar melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Pak, terima kasih Pak. Halo Ibu Maya, selamat siang Bu Maya. Halo Pak, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Bu Maya? Puji Tuhan Pak, dalam keadaan sehat Pak. Pak Anwar bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Iya Bu Maya, dengar-dengar Bu Maya ada yang mau diceritakan atau disampaikan gitu? Oh iya Pak, betul Pak. Ada yang mau saya sampaikan kepada Pak Anwar. Apa Pak Anwar hari ini ada waktu luang Pak? Oh iya Bu, kebetulan hari ini tadi saya sedang luang. Sudah selesai juga jam mengajar saya di kelas. Nah, kalau begitu, apa sih yang mau Ibu Maya sampaikan, Ge? Jadi begini Pak, sepertinya saya perlu teman bicara Pak untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi Pak. Oh begitu ya Bu Maya. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini nanti bisa bermanfaat ya Bu. Nah itu yang memang saya harapkan saat ini Pak. Jadi kira-kira apa ini yang bisa saya bantu Bu? Jadi begini Pak, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain menjadi guru bahasa Inggris, yang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya itu juga diberi tugas tambahan sebagai guru muatan lokal bahasa daerah Pak. Nah kadang itu saya tuh merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya banyak diam dan kurang aktif Pak. Jadi tidak seperti kelas yang saya ajarkan pada saat mata pelajaran bahasa Inggris Pak, yang biasanya bisa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Dan kelas ini juga banyak yang diam gitu Pak kalau pembelajaran bahasa Dayak Pak. Baik. Jadi permasalahannya itu lebih kepada proses pembelajaran saat Ibu diberi tugas tambahan sebagai guru yang kurang sesuai dengan latar belakang Ibu. Begitu ya Bu ya? Iya Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Baik, kalau memang seperti itu. Tapi sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini Bu, saya mau bertanya, kira-kira apa sih yang Ibu Maya inginkan atau harapkan dari obrolan kita hari ini? Tujuannya itu apa kira-kira? Nah gini Pak, saya kan ingin ada solusi sebenarnya Pak dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Karena terkadang saya tuh bingung dan harus ngapain di kelas. Berbeda jauh gitu loh Pak kalau dari latar belakang saya yang sebenarnya guru bahasa Inggris ke guru bahasa daerah gitu Pak. Yang membuat saya tuh selalu kepikiran terus Pak. Gitu ya Bu ya. Memang sangat jauh berbeda ya Bu ya. Baik, kalau saya boleh tahu nih Bu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana sih perasaan Ibu Maya waktu mengajar di kelas tersebut?
Jujur ya Pak ya, saya tuh kalau masuk di kelas ini tuh saya tuh pasti bingung Pak. Nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana. Karena mereka ini lebih suka mencatat daripada diskusi dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran Pak. Jadi di awal semester saya sampaikan ke muridnya bahwasanya saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita tuh juga sama-sama bisa belajar bareng. Di saat kelas itu mereka ternyata lebih suka dengan diskusi. Di kelas lain itu juga mereka lebih suka dengan diskusi Pak. Kelas ini tuh berbeda sendiri, mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama dengan untuk kelas satu kelas Pak. Jadi sebenarnya itu tidak jadi masalah sih Pak kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksakan juga kan Pak maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran Pak. Dengan diam seperti itu sebenarnya mereka tuh memahami atau memang bingung Pak, gitu Pak sebenarnya. Begitu ya Bu ya. Baik. Lalu apakah Ibu sudah pernah menanyakan atau memberikan pertanyaan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran tersebut, Bu? Sudah Pak, beberapa hari kemarin saya kan tanya lagi tuh ke anak-anak Pak, dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena kan saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya, dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi, kadang saya kurang detail Pak. Baik saya terima itu, dan saya akan berusaha memperbaiki dengan menambah literasi juga Pak. Serta menambah detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT, agar nanti mereka bisa lebih menyimak dan mencatat. Dan tentunya juga kembali lagi ke saya Pak yang masih merasa belum sesuai begitu Pak. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang respon. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar tapi masih kurang respon dari siswanya ya Bu ya. Lalu kalau boleh Iya. saya tahu nih, kira-kira dalam pembelajaran Ibu itu menginginkan murid yang seperti apa sih? Nah, dalam pembelajaran saya tuh harapannya Pak, saya lebih suka murid yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid tuh tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek Pak. Jadi mereka tuh tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika ada guru yang menyampaikan materi. Jadi saya lebih suka hal-hal seperti itu Pak. Jadi komunikasi dalam pembelajaran itu nanti bisa lebih menyenangkan dan anak-anak dapat memahami setiap apa yang saya sampaikan nanti materinya Pak. Baik, jadi Ibu Maya tuh sebenarnya lebih suka ya jika ada komunikasi aktif gitu ya Bu ya. Iya betul Pak. Jadi kelas itu bisa lebih hidup Pak. Tidak cuma guru yang menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal itu tentunya nanti kan juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mapel bahasa daerah ini Pak jadinya. Begitu ya Bu ya. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat tuh kira-kira apa itu? Kalau menurut saya Pak, yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran yang akan saya gunakan Pak. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan-pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab Pak. Jadi mereka nanti bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga bisa tetap mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Dan mungkin juga nanti dengan memberikan tugas presentasi, bisa individu atau kelompok agar mereka nanti dapat mengasah kemampuan komunikasi mereka juga Pak, yang nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini kan saya hanya beberapa anak aja yang biasanya ikut berpartisipasi Pak, dan banyak anak yang tidak aktif pastinya Pak. Dan ini mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Squishes Pak, agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan dalam pembelajaran saya nantinya Pak. Baik, luar biasa sekali loh Bu Maya ini. Apa yang sudah disampaikan Ibu itu benar-benar menunjukkan bahwa Ibu akan merencanakan bagaimana akan melakukan pembelajaran untuk membuat anak itu dapat aktif di kelasnya. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena memang jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya, yaitu guru bahasa Inggris. Itu ya Bu ya.
Iya, Pak. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu Maya lakukan? Mulai minggu depan, Pak, setelah kegiatan persiapan 17 Agustus di sekolah saya, Pak. Baik. Kemudian Bu Maya begini, eh, setelah semuanya disampaikan tadi, komitmen seperti apa sih yang akan Ibu lakukan agar rencana-rencana Ibu itu bisa berjalan dengan baik? Nah, saya di sini nanti akan konsisten, Pak, untuk terus belajar bagaimana melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, sehingga nanti murid-murid saya bisa lebih aktif dalam pembelajaran, Pak. Hmm, adakah dukungan lain, Bu, yang Ibu Maya butuhkan mungkin? Kalau di sekolah saya rasa untuk sarana prasarana yang menunjang rencana saya sudah cukup memadai, Pak. Dukungan lain mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru lain yang bisa membantu saya dalam merancang pembelajaran yang dapat membuat murid-murid saya nanti aktif dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak. Luar biasa, super sekali loh Ibu Maya ini. Baik Bu Maya, tidak terasa kita ini sudah berada di akhir obrolan. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan tadi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Maya setelah kita berbincang-bincang dan mengobrolkan permasalahan Ibu tadi? Dan apa sih yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita hari ini Bu? Saya rasanya lega, Pak, dan saya juga merasa senang. Jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing murid-murid saya di kelas, Pak. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran saya menjadi lebih menyenangkan, Pak. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi Bu, itu dapat menumbuhkan motivasi belajar bersama. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya ya Bu ya, dan bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Maya. Terima kasih juga Pak Anwar sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol sama saya ya Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Maya. Baik, selamat siang Pak Anwar. Selamat siang Pak Philip. Coaching yang saya Iya Pak, saya tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Maya. sebelum penutupan ya Pak Anwar, saya menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak terkait kegiatan yang berhubungan dengan pasca situasi atau pasca organisasi, Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Anwar lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan itu? Baik Pak, jadi pada kegiatan coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan mulai menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan mengikuti alur tersebut, sehingga saya bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke Pak Anwar, menurut saya sebagai observer demikian Pak. Tadi proses coaching yang dilakukan oleh Pak Anwar dan Ibu Maya sudah berjalan dengan sangat baik. Dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Juga Pak Anwar sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot hingga Ibu Maya menemukan solusi kesalahan yang dihadapi. Dan proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Pertanyaan terakhir begini Pak, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Baik Pak, berdasarkan hasil coaching yang barusan saya lakukan,
kompetensi yang saya ingin lakukan dan kembangkan, yaitu adalah dengan ingin lebih memahami lagi proses coaching dengan alur tirta. Sehingga saya nanti dapat melakukan coaching-coaching selanjutnya itu dengan lebih baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, Pak. Seperti itu, Baik Pak. Pak Anwar, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Iya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat kita dan orang. Baik, saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih Pak Anwar. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak Billy.